Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, sehingga kita boleh tenang saat menghadapi persoalan apapun. Baik ketika kita lapar, kenyang, sakit, bahkan menjelang maut sekalipun. Dalam kebaikannya, Dia memelihara kita. Baik makan, minum, segala hal, juga kasih sayang. Bahkan keselamatan juga disediakannya. Biarlah kita bersuka-cita menjalani hidup di dalam iman kepada-Nya. Selamat hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka-cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes 6 ayat 1-15. Setelah itu Yesus menyeberangi Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Banyak orang mengikuti Dia karena mereka melihat tanda-tanda ajaib yang Dia lakukan terhadap orang-orang sakit. Kemudian Yesus naik ke atas bukit dan duduk di sana bersama murid-muridnya. Pada saat itu perayaan Paskah orang Yahudi sudah dekat. Sambil memandang ke sekelilingnya dan melihat orang banyak datang kepadanya, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya orang-orang itu dapat makan?" Yesus mengatakan hal itu untuk menguji Filipus karena sebenarnya dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil." Salah seorang muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yesus berkata, "Suruhlah semua orang untuk duduk di tempat itu." Banyak rumput, jadi orang itu duduk kira-kira 5.000 laki-laki jumlahnya. Kemudian Yesus mengambil roti-roti itu dan setelah mengucap syukur Dia membagikan roti-roti itu kepada mereka yang duduk. Demikian juga dilakukannya terhadap ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Ketika semua orang sudah kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Karena itu para murid mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dalam potongan-potongan dari 5 roti jelai yang ditinggal mereka yang selesai makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda ajaib yang dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini pasti nabi yang dijanjikan akan datang ke dunia." Karena mengetahui bahwa orang banyak itu berencana datang dan memaksa Dia menjadi raja atas mereka, Yesus menyingkir lagi ke bukit seorang diri. Orang banyak melihat mujizat, termasuk yang sakit sembuh. Hal itu menggerakkan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Memandang orang banyak itu, Tuhan Yesus menanyakan Filipus untuk melihat kas mereka. Apakah boleh membeli makanan untuk orang banyak itu? Dan dia bilang tidak akan cukup untuk semua mereka dengan 200 dinar. Namun itu adalah ujian bagi Filipus. Begitulah Yesus sebagai guru bagi para murid, menguji, mengajar, sehingga nantinya mereka boleh menjadi guru untuk orang banyak. Maka di dalam berbagai persoalan, bersama Tuhan Yesus, jangan sampai tidak berpengharapan, sebab tidak ada yang mustahil baginya. Salah seorang muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Filipus, Andreas menilai tidak mungkin untuk memberi makan orang banyak itu. Secara manusia itulah kadang-kadang pemikiran dan jawab kita terhadap suatu persoalan. Tidak ada jalan keluar, tidak mungkin kita boleh keluar dari masalah ini. Itulah sikap matematis, bukan mengandalkan firman Tuhan atau iman. Sebab pada masa Elisa hal itu sudah pernah terjadi. Yesus berkata, "Suruhlah semua orang untuk duduk di tempat itu." Banyak rumput, jadi orang-orang itu duduk kira-kira 5.000 laki-laki jumlahnya.
Itulah tindakan yang untuk orang lapar dengan massa, menenangkan mereka. Dan biasanya dalam tenang segala persoalan lebih mudah diatasi. Ternyata Yesus tidak menggandakan uang, tetapi yang dia pakai adalah roti milik seorang anak yang berguna bagi kebutuhan banyak orang. Dan itu terjadi saat berada di tangan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengambil roti-roti itu, dan setelah mengucap syukur dia membagikan roti-roti itu kepada mereka yang duduk. Demikian juga dilakukannya terhadap ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Ketika semua orang sudah kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Karena itu para murid mengumpulkannya dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang ditinggalkan mereka yang selesai makan bersama Tuhan Yesus. Bukan hanya cukup, namun berlimpah. Bagaimana terhadap makanan yang berlimpah, yang bukan dibeli dalam jumlah uang yang besar? Inilah yang dikatakan Tuhan, kumpulkan. Lalu terisi 12 keranjang jelai. Ternyata berkat Tuhan boleh tetap berguna. Tugas kita mengumpulkannya, lalu menyalurkan bagi banyak orang yang membutuhkan. Ketika orang-orang itu melihat tanda ajaib yang dilakukan Yesus, mereka berkata, dia ini pasti nabi yang dijanjikan akan datang ke dunia. Karena mengetahui bahwa orang banyak itu berencana datang dan memaksa dia menjadi raja atas mereka, Yesus menyingkir lagi ke bukit seorang diri. Memang Tuhan Yesuslah raja sebagai segala raja. Namun sikap banyak orang itu tidak disetujuinya, sebab mereka belum mengenal dia secara holistik. Hanya mengenal dalam kekaguman, menikmati mujizatnya. Belum menumbuhkan iman. Jadi orang banyak itu masih perlu banyak belajar akan dia yang berkuasa memberi kebutuhan seluruh ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, firman-Mu bergema bagi kami. Engkau memperhatikan kelaparan kami, persoalan-persoalan kami. Biarlah kami senantiasa ada bersama dengan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.